Bahagia orang satu. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Dua. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Tiga. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah yang mulia, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Empat. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah. Juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di sini. Lima, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Amin. Iya, lanjut Bu Aceh. Bu Windan nyimak. Ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku, menyenangkan hatiku. Ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Ayat 9. Sebab ak- sebab hat, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Ayat 10. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Amin. Iya, Ida, ayat 11. Mazmur 16 ayat 11. Ida. Aku baca. Ayat 11. Ayat 11, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan di hadapanmu. Ada sukacita berlimpah-limpah di tangan kananmu, ada hikmat senantiasa. Pasal 17, Udah lah, diburu. besok aja kau sambung ya. Sambung aja. Sebentar. Saya konsentrasi kalau gitu. Iya, iya. Disambung aja ke Bu Eli. Pasal 17. 17 ya. Mm-mm. Mazmur 17 ayat 1. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah suaraku, berilah telinga akan doaku, dari bibir yang tidak menipu. Ayat 2-nya, daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Ayat 3, bila engkau menguji hatiku, memeriksanya, dan pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui suatu kejahatan, mulutku tidak ter, mulutku tidak terlanjur. Ayat 4, tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Ayat 5, langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah, tidak goyang. Amin. Bu Angela. Bu Angela, Mazmur 17 ayat 6. Ayat berapa ya tadi ya? Terus Mazmur, nyambung. Mazmur 17 Ayat ayat 6. Ayat 6 ya. Oke. Mazmur 17 ayat 6. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku. Dengarkanlah perkataanku. Ayat 7. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung. Pada tangan kananmu terdapat terhadap pemberontak. Ayat 8. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu. Ayat 9. Terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Ayat 10. Mereka tidak menunjukkan belas kasihan, mereka membual. Amin.
Ayat ke-11, mereka mengikuti langkah-langkahku, mereka sekarang mengerumuni aku, mata mereka diarahkan untuk menghempaskan aku ke bumi. Ayat 12, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa muda yang mengendap di tempat yang tersembunyi. Ayat ke-13, bangunlah, Tuhan hadapilah mereka, rebahkanlah mereka, luputkanlah aku dengan pedangmu daripada orang fasik. Ayat ke-14, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tanganmu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Ayat ke-15, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupamu. Amin. Mary, 18. Nyanyian syukur Daud. Untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari tangan Saul. 2. Ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah melilit aku dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. amin. Bu Nur Handayani, Mazmur 18 ayat 6. Ayat 6, tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkat maut terpasang di depanku. 7, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. 8, lalu goyang dan goncanglah bumi dan dasar-dasar gunung gemetar dan goyang oleh karena menyala-nyala murkanya. 9, asap membumbung dan hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. 10, ia menekukkan langit lalu turun kekelaman ada di bawah kakinya. Amin. Kak Marina Ginting, ayat 11. Ayat 11, ia mengendarai keruk lalu terbang dan melayang di atas sayap angin. 12, ia membuat kegelapan di sekelilingnya menjadi persembunyiannya. Ia menjadi pondoknya air hujan yang gelap, awan yang tebal. 13, karena sinar di hadapannya hilanglah awan-awannya, bersama hujan es dan bara api. 14, maka Tuhan mengguntur di langit yang maha tinggi, memperdengarkan suaranya. 15, dilepaskannya lah panah-panahnya sehingga diserakkannya mereka. Kilat bertubi-tubi sehingga dikacaukannya mereka. Amin. Ayat 16, lalu kelihatalah dasar-dasar lautan, dan tersingkaplah alas-alas dunia karena hardikmu ya Tuhan, karena busa dari hidungmu. Ia menjangkau dan tinggi, mengambil aku, menarik aku dari banjir. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah dan dari orang-orang yang benci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Mereka menghadang aku pada hari sialku, tetapi Tuhan menjadi sandaran bagiku. Ia membawaku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku karena ia berkenan kepada. Amin. Kak Evi, ayat 21. Kak Evi ayat 21 sampai 25. Evi Clara, di unmute Kak E. Di unmute. Mana ya? Oh, lanjut ya Kak ya.
Kak Evi ikut baca nggak? Biar dilanjut, kalau nggak sama... Lanjut aja, Dek. Oh ya. Error HP-nya katanya. Oke, lanjut ke Esther ayat 21 sampai 25. Ayat 21, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. 22, sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku. 23, sebab segala hukumnya ku perhatikan dan ketetapannya tidaklah kujauhkan daripadaku. Amin. 24, aku berlaku tidak bercela di hadapannya dan menjaga diri terhadap kesalahan. 25, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matanya. Amin. Bu Yersi ayat 26. Baik, ayat 26. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. 28. Karena engkaulah yang menyelamatkan bangsa yang tertindas, tetapi orang yang memandang dengan congkak, kau rendahkan. 29. Karena engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. 30. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Amin. Ayat 31 sampai 35. Adapun Allah jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi seorang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajarkanku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Amin. Amin. Ya. Bu Luis mau ikut baca? Ibu Luis, saya sambung ya. 36. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. 37. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. 38. Aku mengejar musuhku sampai kutangkap mereka, dan tidak berbalik sebelum mereka aku habiskan. 39. Aku meremukkan mereka sehingga mereka tidak dapat bangkit lagi. Mereka rebah di bawah kakiku. 40. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Amin. Sambung Bu Harmoni. 41. Kau buat musuhku lari daripadaku, dan orang-orang yang membenci aku kubinasakan. 42. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tetapi Ia tidak menjawab mereka. 43. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu di depan angin, mencampakkan mereka seperti lumpur di jalan. 44. Engkau meluputkan aku dari perbantahan rakyat. Engkau mengangkat aku menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. 45. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepada aku. Orang-orang asing tunduk menjilat aku. Amin. Bu Nace, 46 sampai 50. 46 ya? Ya. Ya, 46. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota, kubunya dengan gemetar. 47. Tuhan hidup
terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. 48. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. 49. Yang telah meluputkan aku daripada musuhku, bahkan Engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari orang yang melakukan kelaliman. 50. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Amin. Amin. Bu Eli, 51. Ayat 51. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yaitu Daud dan kepada anak cucunya untuk selamanya. Ayat 19, kemudian Tuhan dalam kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Ayat 1, untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ayat 2, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ayat 3, hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Amin. Bu Angela. Ayat 5. Ayat berapa? Iya, 5. benar. Ayat 5, benar. Ayat 5 ya. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Ayat 6. Dan yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan pekerjaannya. Ayat 7. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat pada orang yang tak berpengalaman. Ayat 9. Cita Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Amin. Bu Nur Handayani, ayat 11. 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. 12, lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. 13, siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. 14, lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. 15, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Mary, pasal 20. Oh, bukan Bu Nur Hayati Banurea dulu. Enggak, bukan. Sudah Mary, baru Bu Nur Hayati. Oh ya, oke. 20. Doa mohon kemenangan bagi raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Amin. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakarmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Bu Nur Hayati, di-unmute, Bu. Mic-nya masih Ya. ketutup. Ya. Ya, ayat yang ke-6, kami mau bersorak-sorai tentang kemenanganmu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu.
Ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ayat 8, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Ayat ke-9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Ayat ke-10, ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Amin. Luar biasa ya kita Mazmur ini. Baik, Ibu-ibu, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu ya. Baik, Ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing rema gitu ya? Atau sesuatu yang ingin di-sharekan terkait dengan pembacaan kita, ada yang mengena di hatinya, seperti itu, yang sesuai dengan kondisinya. Saya mau bilang Ibu-ibu ya, jadi Mazmur ini bisa kita juga pakai sebagai doa kita ya. Ketika kita susah sekali misalnya mau berdoa, kita bisa membuka Mazmur. Contoh kayak Mazmur 16 ya. Kita bisa bawa pakai di dalam doa kita ketika kita merasa eh, ketakutan gitu ya. Kita bisa bawa dalam doa. Kita katakan seperti ini misalnya. Jagalah aku ya Tuhan, sebab padamu aku berlindung. Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, jadi bisa kita bawa menjadi bagian dari doa kita. Semua isi Mazmur ini bisa kita perkatakan untuk diri kita ya. Bisa kita deklarasikan untuk diri kita. Semua isi-isi Mazmur ya. Seperti itu. Jadi kalau kesulitan gitu loh mau doa apa gimana gitu bibir itu mau berkata-kata gitu buka saja Mazmur lalu kita baca dan kita perkatakan ya karena semua isi Mazmur ini adalah isi dalam bagian dari yang biasa kita ucapkan ketika kita berdoa seperti itu. Ada ibu-ibu? Boleh silakan. Bu Nur, Hayati.
Boleh, Bu. Saya mau nyorotin dari Mazmur 17 ayat 2 dan 3 ya, Bu ya. Ya. Nah, di sini kan Daud itu berkata kepada Allahnya, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku." Ayat yang ketiga, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku." Daud ini kan seorang raja yang hebat. Dia tidak mengandalkan kekuatan tentaranya, kekuatan itunya, kuda-kudanya, kekuatan senjatanya, tapi dia tetap berlindung dengan rendah hati kepada Tuhan. Dan saya pikir alangkah baiknya kalau saya juga seperti itu, karena saya sendiri memang nggak punya apa-apa. Hanya Tuhanlah kubu bentengku, tanduk perisaiku, gunung batuku. Nah, seperti itulah Bu, saya ambil hikmatnya buat diri saya. Amin. Ya, amin. Terima kasih Bu Nur ya. Benar ya, Tuhanlah kekuatanku, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allah lah gunung batuku, tempat aku berlindung. Perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Ya, kita perkatakan terus seperti ini ya. Kalimat-kalimat nyanyian syukur Daud ini memang adalah kata-kata yang luar biasa ya. Kata-kata yang sangat menyemangati kita gitu. Terima kasih Bu Nur. Ada lagi ibu-ibu lain? Karena ini luar biasa ya, semua kata-kata penguatan. Boleh disambung. Siapa yang mau berbagi, boleh. Bu Yersi, Esther, Sophie, Mary, Oke, thank you, Kak. Saya pada siang hari ini dapat rema di Mazmur 20 ayat yang ke-7. Ini tentang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawab dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi, ini bicara tentang orang yang diurapi gitu kan. Karena orang yang diurapi ini kan orang yang sebenarnya berkenan dan ya berkenan di hadapan Tuhan gitu kan. Dia melihat Saul, melihat Saul dan Tuhan berkenan atas Tuhan dan urapan Tuhan turun atas Saul gitu. Ketika Saul melakukan kesalahan dan Tuhan tidak berkenan lagi pada Saul, dicabutlah roh Tuhan daripada Saul dan urapan Tuhan lepas daripada dia gitu kan. Jadi aku salah satu orang yang percaya dengan urapan Tuhan itu luar biasa kepada orang yang memang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena ketika kita melakukan pelayanan atau melakukan apapun itu, bahkan sampai doa hari-harian kita gitu, kadang-kadang ketika kita di luar dari urapan Tuhan, yang kita lakukan itu kadang-kadang kayak kosong gitu loh. Hanya kayak bentuk bukan formalitas ya, hanya bentuk kayak menyampaikan diri aja gitu kadang-kadang. Seperti Marta. Jadi kayak malam kemarin tuh ya sharing juga sama orang bagaimana dia dengan gembalanya, dia salut juga sih dengan dia kayak bicara tentang ya apapun yang dilakukan oleh kakak rohani saya atau ibu rohani saya, dia bilang walau kadang menyakitkan, satu kenyataan yang saya pegang bahwa dia bilang dia adalah orang yang diurapi Tuhan kayak gitu. Jadi kayak kemarin juga saya siang-siang kayak gitu, lagi bengong kayak gitu kan, saya tuh kayak mikir, saya udah terlalu banyak jadi Marta gitu, dan saya kangen untuk jadi Maria yang hanya duduk diam dan menerima semua urapan Tuhan, menerima semua apa kayak keintiman bersama Tuhan kayak gitu. Karena Marta itu kan kayak dia melayani Tuhan, tapi dia juga secara hati dan posisi juga kayak cemburu juga gitu dengan Maria, dan kayak ngomong sama Tuhan kan, Tuhan itu loh si kayak kalau bahasa gampangnya bilangnya, Tuhan itu loh Maria cuman diem aja nggak bantuin aku yang sibuk ini kayak gitu. Tapi kan Tuhan bilang kayak memperingatkan Marta tuh sebenarnya yang poin yang aku tangkap bahwa
menjadi Marta atau Maria, yang penting hati kita untuk Tuhan gitu. Ketika hati kita untuk Tuhan itu benar di hadapan Tuhan, maka posisi terbaik itu Tuhan berikan kepada kita. Pengurapan itu diberikan Tuhan kepada kita gitu. Karena saya sadar banget ketika tanpa urapan Tuhan, kita tuh nggak bisa apa-apa. Dan di situ juga dibilang, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Jadi sebenarnya kemenangan demi kemenangan yang diterima oleh orang-orang yang kemenangan demi kemenangan itu kayak otomatis akan diterima oleh orang-orang yang diurapi Tuhan kayak gitu. Jadi kita minta terus pengurapan yang berasal dari Tuhan ketika kita ngerasa jatuh, secara iman lemah, terus ngerasa lagi diombang-ambingkan sesuatu kayak gitu kan. Sebenarnya pengurapan tuh sepanjang hati kita sama pikiran kita itu terikat dengan Tuhan, kemenangan itu pasti otomatis akan kita dapat. Itu aja Bu Joli, terima kasih. Amin. Terus ya Maria tertuju pada Tuhan. Kadang-kadang kita begitu ya, pada saat kita pelayanan ya, itu akan ada saja intimidasi kiri kanan yang membuat kita terdistraksi gitu, yang membuat kita kadang-kadang akhirnya down gitu ya. Nah, itu yang kita baca lagi kembali ke Mazmur nih, kata-kata penguatan semua. Dan kembali lagi kita harus lihat tujuan kita ya. Kalau kita memang mau pelayanan dan murni pelayanannya itu tidak ada sesuatu yang mau goal pribadi dicapai. Misalnya gini, goal pribadi itu kan gini, oh supaya aku mendapat satu posisi, oh supaya aku dipuji, oh supaya aku kelihatan hebat. Itu udah tujuan pribadi. Selama masih ada tujuan-tujuan pribadi di dalam diri, ya, nah ini dia. Kita harus benar-benar bertobat ya. Jadi ibu-ibu, setiap kita pelayanan kita sudah tahu kok di dalam diri kita ini tidak usah kita pungkiri ya. Kalau kita tuh misalnya ingin dipuji orang atau apa, pasti kalau kita memang orang yang peka terhadap apa yang terjadi dengan diri kita sendiri, kita tahu ya. Bahkan kita cemburu pun kita tahu kok, kita dapat merasa kok kalau kita cemburu sama orang. Nah, jadi kitalah yang terus harus melakukan pemberesan terhadap diri. Jadi memang ketika kita melakukan pelayanan pada Tuhan, benar-benar hati itu harus tulus ya. Sehingga kalau kalau yang namanya pelayanan mau dihantam kiri kanan itu gak akan terjadi apa-apa. Karena kita memang murni melayani Tuhan, tetap menuju kepada salib Tuhan. Semangat Mer. Semangat. Ya, ini Diurapi nambahin dikit terus. lagi. Sorry, nambahin dikit lagi gitu. Ya ketika memang motivasi kita sekecil apapun, kalau kita memang disayang Tuhan, Tuhan itu kayak langsung ini kok nampar kita gitu, entah dari apapun. Itu langsung nampar kita dan ya betul-betul kayak langsung memperingatkan kita gitu. Itu tandanya memang dia sayang sama kita. Kamu udah salah nih. Pikiran kamu udah salah. Tuhan langsung negur biasanya. Nah, balik lagi kita mau ditegur atau enggak kayak gitu kan. Sama kayak dengan tadi ngobrol juga nih sama suamiku yang haleluya banget ini dari tempat maha tinggi. Jadi dia kadang masih berpikir bahwa manusia, orang itu, orang yang rohani kayak gitu, kadang-kadang suka menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan dirinya sendiri kayak gitu. Dia bilang kayak gitu. Tapi sebenarnya kita nggak perlu takut dan nggak perlu terlalu mewaspadai orang-orang kayak gitu karena sebenarnya orang yang benar-benar takut sama Tuhan, yang benar-benar matanya, hatinya, visi misi kehidupannya itu benar-benar takut sama Tuhan, dia nggak akan yang namanya berani untuk menggunakan ayat Alkitab, bahkan nggak akan berani membawa nama Tuhan untuk kepentingan terselubung kayak gitu. Dia pasti akan takut untuk melakukan itu. Jadi aku tadi bilang kayak gitu sama suamiku. Nggak usah takut sama hal-hal kayak gitu. Ya kalau misalnya ada orang melakukan itu berarti dia nggak takut sama Tuhan. Sesimpel itu gitu, titik. Cuman kalau orang yang takut sama Tuhan, dia nggak akan berani sembarangan menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan dia kayak gitu. Ya, bagus Gitu aja. ya. Jadi ibu-ibu ini tadi dari pernyataannya Bu Mary ya.
Ini juga pembelajaran untuk kita supaya makanya itulah fungsinya kenapa kita harus benar-benar hidup di dalam roh. Roh itu Roh Kudus dan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Tuhan, ya. Jadi dengan kita dipagari eh, firman Tuhan, kita tuh dibekali hikmat dan pewahyuan supaya apa itu tadi. Kalau ada orang datang dan menakut-nakuti dalam tanda petik dengan ayat Alkitab terus kita terintimidasi, nah itu harus hati-hati. Jadi berpegang teguhlah pada firman Tuhan ya, karena semuanya itu dasarnya ini. Makanya kita harus kuat ibu-ibu fondasi kita supaya kita tidak mudah terjebak ya untuk hal-hal seperti itu. Kadang saya juga seperti itu ya, ada ikut YouTube sana sini terus kalau sudah mulai agak mengarah yang sedikit membuat saya tidak sejahtera di dalam, saya tahu ya. Tiap orang kita punya punya apa ya? Punya pesan yang berbeda biasanya. Tetapi kalau di dalam hati saya sudah tahu tidak mendatangkan damai sejahtera, maka saya tidak mengikuti. Dan saya berani gitu ya, bukan berarti saya tidak kemudian, ih kamu berdosa karena yang ngomong pendeta, bukan. Ya, jadi kita juga harus mawas diri. Tudung kita itu tetap kembali kepada Yesus Kristus dan semua kembali kepada firman Tuhan. Baik, ada lagi ibu-ibu? Saya Silakan. ya, Nah, saya boleh silakan Bu nggak? Christine, boleh dong Bu Christine. Kalau pasal 16, biasanya saya bawa sebagai doa. Jagalah aku ya Tuhan, padamu aku berlindung. Biasanya sebelum istirahat, saya malam saya bawa doanya ini. Eh, yang hari ini saya lihat pasal 17, ada ayat 11 itu Raja Daud dihempas ke bumi ya. Dia dikerubungin oleh orang-orang fasik yang mengerumuni, ayat 17 ayat 11. Lalu tetapi dia berdoa baik untuk orang-orang itu supaya mereka diberkati Tuhan dan dikenyangkan juga bayi-bayinya mendapat bagian. Tapi dia minta kalau aku bangun pagi, aku bisa lihat wajah Tuhan di ayat yang ke-15 ya. Jadi pasal 17 ayat 11 dia bergumul bahwa dia dikeroyok, tetapi dia berdoa supaya Tuhan meluputkan. Lalu ayat 15-nya kalau dia berharap bangun pagi, dia bisa merasa puas melihat wajah Tuhan. Akhirnya dia bisa lihat terang Tuhan, ada pancar-pancar wajah Tuhan. Dan ayat yang ke-19, ada tertulis langit menceritakan kemuliaan, cakrawala memberitakan kemuliaan Tuhan, hari meneruskan berita, terus tidak ada berita, tidak ada kata. Jadi mungkin dia bangun pagi, dia melihat langit, ada awan dan semua yang indah di langit, tapi tidak ada bunyi-bunyian, jadi hanya angin sepoi-sepoi. Jadi dia merasa eh, tanpa kata-kata saja dia bisa lihat kemuliaan Tuhan. Kalau ayat yang 18, saya hanya menggaris dua dua kata yang diulang. Tempat lapang, ia membawa aku ke tempat lapang. Itu 18 ayat 20, terus dia 18 ayat yang ke berapa ini? Ayat ke-37 juga, kau berikan tempat lapang untuk langkahku. Kemudian ayat 40 dan ayat 48 sama-sama judulnya, engkau tundukkan ke bawah kuasaku. Jadi Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasanya Raja Daud. Dan dia mengharapkan ucapan renungan hatinya berkenan kepada Tuhan. Itu di pasal 19 ayat yang ke-15. Hanya itu aja sih. Tapi jadi selama dia bergumul, dia berharap bangun pagi dia bisa lihat cahaya wajah Tuhan. Akhirnya semoga bangun pagi hari bisa lihat terang Tuhan, ancar pijar wajah Tuhan. Itu pasal 17 ayat 15 ya yang berkesan bagi saya. Ya hanya itu aja sih. Puji Tuhan. Baik, terima kasih ya Bu ya. Kita juga berharap tiap pagi melihat wajah Tuhan. Tapi di 19 itu sebenarnya tiap pagi Tapi dia kita kan di gunung ya, dia di gunung-gunung jadi dia melihat pas dia keluar gunung. dari gunung dia lihat gunung indahnya itu langit. Pegunungan. Jadi tanpa ada suara dia lihat oh Tuhan menyatakan menceritakan kemuliaannya di atas langit gitu ya. Mengingat pemandangan alam ya bagus sekali-kali. Tapi nggak ada suara apa-apa dia bilang. Ya puji Tuhan dia bisa tulis untuk kita baca. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Christine. Silakan Bu Yersi mungkin mau sharing. Esther, Bu Marina, Dewi, Bu Sofi, Bu Sandra, atau Kak Neti yang lagi PTM. Mau PTM. Kak Dewi, Bu Dewi ya.
silakan. Kok ikut PTM adalah kelas apa ya? Oh iya, kelas anak muda ya. Ya. Oh, oh. Iya, Baik. Kak Jali, aku dapat sama dengan Mary tadi ya, ayat 7 yang pasal ke-20 tentang pengurapan. Jadi ini jadi apa pegangan buat kita bahwa kalau kita diurapi Tuhan, ya itu tadi kita mendapat kemenangan, Tuhan menjawab doa kita, terus eh, tapi kadang-kadang kan orang jadi ada yang eh, berpikir seperti ini kan yang kita lagi STS, SS gitu kan. Kalau orang mengulang-ulang ada aja gitu orang bilang, ih gila pengurapan gitu. Padahal ternyata kan penting sekali. Ayat ini menunjukkan bahwa kalau kita diurapi Tuhan, kita diberi kemenangan. Jadi jangan kita merasa bahwa eh, enggak kemarin udah diurapi, kan ada suka gitu denger gitu kan. Jadi itu ternyata salah, nggak boleh. Kita harus justru ya tidak harus memang SPS setiap hari Minggu juga kita kan dapat pengurapan ya setiap selesai pulang gereja ibadah ya itu harus kita terima juga. Terus aku juga kemarin pas lagi pergi ke survei ke Satu Bakti dan Nazarea, saya diingatkan Ibu Mariska di mobil. Bu Dewi, kemarin itu waktu pengurapan di SPS, ingat nggak katanya? Apa Bu? Yang Pak Roni pas mengurapi Ibu Dewi katanya. Saya kurang ingat. Tapi kemudian pas udah perjalanan sampai ke Ajalaya baru saya ingat. Tapi sebelum itu saya tanya, emang apa Bu? Saya bilang, itu minyak urapan banyak banget itu dituang di kepala Ibu Dewi katanya. Terus, oh iya, saya ingat, saya bilang. Karena pada saat di Pak Roni itu saya ditanya, Ibu mau apa? Terus saya bilang, saya minta ini. Terus Pak Roni jawab lagi, lebih dari yang ibu minta Tuhan kasih. Terus diurap, diguyur itu terus minyak urapan. Saya merasa sampai, aduh kok saya sampai kayak basah semua kepalaku itu. Iya, saya ngeliatin loh Bu, kata Bu Mariska, itu sampai banyak. Terus Ibu Dewi juga sampai sesenggukan gitu, ditaruh lagi katanya. Jadi memang ya pada saat turun itu aku merasa aku kayak basah banget gitu kepalaku gitu. Kirain kalau di saat itu aku berpikir, kayaknya aku banyak dosa banget kali ya gitu. Tapi ternyata setelah diingatkan Ibu Mariska itu, aku jadi tahu gitu bahwa eh, saya ingat lagi pengajaran Pak Prato minta supaya Tuhan guyur apakah itu kita saat mandi minta diguyur gitu dengan urapan. Nah itu saya ingat jadinya ke situ. Oh iya ya, berarti Tuhan itu sayang banget sama aku gitu. Sampai padahal saat itu aku merasa ih aku banyak dosa banget tadi aku banyak banget itu minyak urapan saya banjir kayaknya kepalaku itu penuh dengan minyak. Jadi kita nggak boleh dan ya lewat ayat ini kita diingatkan bahwa pengurapan itu tidak salah sekalipun itu terus menerus. Memang ada orang yang lihat ada mungkin ya yang ya diurapi lagi gitu. Tapi ini kayak harus kita ingat ini ayat ini bahwa dengan pengurapan itu kita diberi kemenangan, kita doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu yang saya dapat Kak Mary. Makasih Kak Mary, Kak Juli. Iya, thank you. Ada lagi kah ibu-ibu? Baik, Kak Yerti, Juli. yuk silakan. Ini kesaksian yang barusan terjadi, saya alami sebelum saya masuk ke Zoom ini. Tadi saya agak telat karena ada tamu. Bukan tamu, dia panggil-panggil dari luar pagar itu seperti ini, Kak. Permisi, permisi gitu. Itu betul nyebut nama saya, betul. Ini saya bilang, apakah pernah Ibu ada pinjaman di BMT loh? Tidak, tidak pernah. Saya hampir mempunyai reaksi yang tidak mau serang gitu. Tapi Roh Kudus kendalikan. Tidak, sama sekali saya tidak pernah. Nah, oh ya. Saya jawab lagi, tidak pernah Pak. Saya bilang gitu. Tapi kok aneh menurut saya janggal pertanyaannya gitu loh. Maaf tadi memang saya habis rebahan gitu kan.
saya buru-buru menyamperin depan rumah, saya lewat garasi gitu. Ada apa gitu kan. Tapi saya tapi mereka agak gugup gitu. Gugup. Iya iya langsung pamit gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Terus saya telepon ke salah satu teman saya, ini ada teman kok seperti ini, ada orang kok seperti ini, tanya kok tahu nama 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 saya jelas. Terus dia apakah seperti itu yang saya katakan tadi, punya pinjaman di seperti itu. Teman saya malah nyolot gitu, hampir tereaksi dengan perkataan teman saya, tetangga sebenarnya. Terus maksudnya dia itu mau apa? Tanya-tanya, iya gitu. Saya sempat gini Kak Joli, saya sempat mau buka Zoom nih tadi, saya sempat keluar lagi, saya cegat orangnya. Tapi hal itu tidak terjadi. Saya cegat begini, karena orangnya bablas, bablas ke depan rumah saya itu bablas ke selatan gitu. Tak cegat mana orangnya. Kalau dia kalau dia lewat sini, maksud maksud kamu mau apa? Tanya seperti apa gitu. Tapi Tuhan tidak izinkan seperti itu, ya sudahlah. Tapi saya puji Tuhan, saya diingatkan di Mazmur yang saya mengikuti biarpun agak telat ini, Tuhan menyadarkan saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan Tuhan memagari saya dengan perisainya, Tuhan memukul mundur musuh-musuh saya yang mau mencobai saya, yang mau menyerang saya, istilahnya seperti itu. Makanya saya mau mengatakan itu sebelum Kak Joli mengatakan harus diucapkan dengan doa, dideklarasikan. Saya sudah perkatakan dengan Mazmur ini Kak gitu. Uh, bahwa saya berani ngomong gini karena saya di atas kebenaran Tuhan gitu Kak. Jadi saya berlindung kepada Tuhan karena Tuhan adalah perisaiku gitu Kak. Puji Tuhan, saya tidak bereaksi dengan apa yang harus saya lakukan karena saya tidak merasa gitu. Tapi saya puji Tuhan itu terkendali Kak. Saya akhirnya masuk membuka Alkitab, ikut masuk Zoom ini Kak. Puji Tuhan seperti itu Kak yang saya alami siang ini. Terima Puji Tuhan. kasih Bu Yersi, luar biasa ya. Jadi ibu-ibu, kalau kita menghadapi hal-hal seperti itu ya, pasti reaksi pertama kita tuh pasti panik. Nah, tapi jangan panik berkelanjutan. Kita tuh harus tarik nafas, minta kita tenang, tenang. Tenang itu sangat penting untuk kita. Supaya apa? Akal sehat kita tuh kembali bisa berpikir ya. Nah, ketenangan di dalam ketenangan itulah sebenarnya ada kekuatan ya. Jadi kalau kita panik biasanya nggak jadi apa-apa, nggak ada solusi. Nah, puji Tuhan tadi Bu Yersi ya sudah bisa apa namanya menyelesaikan apa yang dihadapi dan luar biasanya lagi sudah dapat langsung di Mazmur ya, Mazmur 18 tadi ayat Betul Kak. ayat 48 ya. Jadi ibu-ibu kita juga begitu. Ketika kita mengalami satu hal di dalam diri kita, bingung kita mau ngapain gitu ya. Apa yang mau dilakukan, apa yang mau diperkatakan, bacalah Mazmur karena semua sumber kekuatan kita tuh di Mazmur. Kita harus terbiasa bilang Tuhanlah perisaiku, Tuhanlah gunung batuku. Seperti itu ya, Tuhanlah penyelamatku. Semua itu kata-katanya ada di Mazmur. Jadi kita mulai memperlengkapi bahasa doa kita, bahasa apa namanya ketika kita berkata-kata kepada orang, memberi motivasi orang itu berkata-kata dari firman Tuhan ya. Seperti itu. Jadi semuanya memang apapun yang kita perkatakan itu semua dasarnya adalah firman Tuhan. Seperti itu. Ada lagi ibu-ibu Kalau saya, yang kalau saya sih kalau diomong di pagar gitu saya pasti marah ya. Karena dia ngomongnya kan dia terus ke pagar, oh tetangga kan denger kan nggak enak banget itu. malu ya? Masa ngomongnya, iya, bukan gitu nggak sopan Malu gitu. juga Masa iya. masa membahas pinjaman di pagar gitu kan nggak bagus. Ya, itu bisa bisa dimarahin orang. Mau nipu itu kayaknya. Iya. Tadi Terbahas ayat-ayat, maksudnya bahas ayat yang dibahas Pak Tim kemarin ya Bu ya, Bu Joli. Apa? Yang kemarin Enggak. dibahas Pak Tim Kenapa? ayat-ayat itu yang dibahas Mary tadi, kah? Enggak. Yang membahas ayat itu. Enggak, itu kan ada di sini di Mazmur. Oh iya, ya udah. Yang Saya dibaca pengurapan. yang dibaca Mary tadi Mazmur 20 ayat 7. Enggak yang dibahas dengan suaminya.
kalau ada seorang hamba Tuhan membawa ayat-ayat, Oh, kita itu harus Mary. takut itu. Yang mana itu, Mer? Kita tanya sama Bu Apakah Christine. itu ayat Pak Tim yang kemarin? Bukan, bukan Bu. Jadi kayak ini tadi mau ngobrol di meja makan tadi waktu makan siang. Oh, Tiba-tiba dia entah kenapa ada mungkin ada angin, ada hujan, tiba-tiba ngomong bawa ayat. Ya. orang yang suka pakai ayat untuk kepentingannya kayak gitu. Hmm. Ya. Kalau yang Pak Tim kemarin sih memang ada kan di kitab Wahyu juga dibilang aku Yahudi tapi tidak Yahudi. Itu makanya Yerusalem jadi dibom karena antisemitisme itu mereka ngaku Yahudi tapi bukan Yahudi. Itulah makanya mereka jadi gempur, kotanya jadi dibakar karena orang Yahudi nggak mau juga ada orang-orang yang bukan Yahudi tapi ngaku Yahudi. Ya, itu yang sudah ditulis di Injil ya, kita baca Wahyu pasal 2. Kalau yang kemarin ayatnya dibahas serigala bulu domba ya. Nah, kayak gitulah. Jadi Iya. ada kemunafikan di antara umat Yahudi. Dan itu Jadi, makanya Yerusalem jadi dibom dan dibakar. Yang paling marah sih Netanyahu ya. Ya, sampai hari ini nggak jadi selesai perang. Tapi nggak tahu deh. Semoga saja perangnya bisa berakhir. Itu sih udah tulis di Injil ya. Tapi perkaranya kita nggak tahu sih. Semoga saya doakan Israel tidak tegar tengkuk bisa terima. Jadi kembali ya, kalau kita dicangkokkan terus mereka bisa kembali seperti firman Tuhan bilang nanti mereka akan terima waktunya, mereka akan terima Yesus Mesias dan itu jadi tidak ada tegar tengkuk lagi. Ya kita doakan aja deh supaya semua jadi sesuai firman Tuhan. ya. Kalau nggak salah sih tulis di kitab Ibrani bahwa kita yang dicangkok akan mengembalikan mereka seperti semula. Jadi mereka mula-mula bangsa yang seperti mula-mula Tuhan maunya gitu. Ya puji Tuhan ya. Iya, terima kasih Bu Christine ya. Jadi memang Ibu-ibu, saya tuh pernah dengar khotbah jadi begini. Siapakah kita? Ini refleksi untuk kita. Jadi gambarnya pertama tuh di depan adalah domba, belakangnya serigala. Pilihan pertama. Lalu pilihan kedua adalah di depannya serigala, belakangnya domba. Nah, di situ waktu saya mendengar khotbah itu, pendeta itu mengatakan, memberi pesan bahwa kita juga mulai harus berhati-hati terhadap siapapun yang menjadi pemimpin ya di dalam kita berjemaat. Bilang saja contoh seperti ini kita bilanglah tetangga kita ya, saudara kita yang Muslim, ya kan? Jadi karena mereka saking hormatnya kepada pemimpin mereka, mereka berani melakukan bom bunuh diri. Nah, seperti itu. Jadi ini bawahannya madut-madut aja. Kenapa nggak atasannya aja yang langsung melakukan bom bunuh diri? Dia hanya ngomong-ngomong gitu ya. Nah, itu sama. Dibawa ke konteks kita juga. Kita ini semua punya pemimpin rohani yang berbeda-beda. Nah, ini yang disuruh kita untuk benar-benar sekali lagi harus semua berdasarkan firman Tuhan dan selalu harus mulai mawas diri. Karena tidak ada seorang pun dari kita mau mengaku bahwa kita serigala. Tetapi dalam kenyataannya itu ada ya, bahwa siapakah kita ini, apakah kita ini adalah domba berbulu serigala, atau sebenarnya kita serigala. Tapi apakah kita itu eh, serigala yang berbulu domba? Seperti itu. Jadi domba itu kelihatan baik, tapi aslinya di belakang itu sebenarnya dia adalah seorang serigala. Atau sebenarnya memang kita di depan serigala. Kita marah, mau terlihat kejam, tapi sesungguhnya kita adalah domba. Nah, ini kita harus sudah mulai hati-hati. Jadi, waktu saya dengar khotbah itu seperti menjadi satu pemikiran juga gitu, bahwa kita ini domba-domba ini ya, kita jemaat-jemaat ini supaya memang diminta jangan apa ya, kita punya Roh Kudus lah ya, kita punya Roh Kudus dan bacalah firman. Ya, tudung kita adalah Tuhan Yesus. Jadi supaya kita tidak dibawa ke dalam satu kondisi yang membuat kita seperti itu tadi, seperti konteks yang tetangga sebelah itu ya. Jadi bawahannya disuruh bunuh diri, kenapa enggak atasannya aja seperti itu. Jadi kita untuk berhati-hati untuk diri kita supaya kita tidak dibawa di dalam kesesatan gitu ya. Kadang-kadang ada pemimpin yang menyuruh begini-gini, tapi hati kita nggak damai sejahtera. Nah, itu kembali ke diri masing-masing. Apakah mau mengikuti atau tidak?
Kalau saya sih meyakini kalau segala sesuatu yang itu mendatangkan damai sejahtera, saya percaya itu tuntunan Roh Kudus, gitu ya. Kalau itu tidak mendatangkan damai sejahtera, mau yang bilang itu adalah orang hebat luar biasa atau diurapi sekalipun, kalau di dalam hati saya memang itu tidak damai sejahtera, sudahlah, tidak apa-apa. Atau saya juga nggak masuk ke neraka kok untuk hal itu. Itu prinsip saya gitu ya. Jadi saya hanya mau minta supaya kita semua ini gunakanlah, kita semua ini sudah sama-sama membaca firman Tuhan, dan kita harus menghidupi firman Tuhan itu, jangan sampai kita terjebak seperti itu ya, terjebak. Gunakanlah hikmat kita ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak mendatangkan damai sejahtera, bawa terus di dalam doa ya. Jangan sampai kita terjerembab dan kita akhirnya terjebak untuk hal-hal seperti ini, kemudian akan menimbulkan penghakiman. Jadi biar seperti apapun itu datang dari luar, tetap kita tidak boleh menghakimi ya. Itu dihindari, kita hindari yang namanya penghakiman. Tapi itu untuk kita sendiri, walaupun suatu hari kita menjawab itu tidak menyenangkan orang lain, tidak apa-apa, karena apa yang sudah kita lakukan itu sudah benar, seperti itu. Jadi jangan mudah terintimidasi, jangan mudah terhasut, seperti itu. Tetap andalkan Roh Kudus, kita punya Roh Kudus yang kuat di dalam diri kita masing-masing. Baik ibu-ibu, apakah ada lagi yang mau sharing? Saya nambahin Bu Oh ya, Joli. silakan. Mazmur 19 tadi itu kan, langit ceritakan kemuliaannya, tidak ada suara, jadi ada keheningan. Mungkin 3 minute pause itu dengan hening kita dengar suara Tuhan ya, merasakan kemuliaan Tuhan kali ya. Jadi sering-sering 3 minute pause, tapi sekarang jarang ya. 3 minute pause-nya di Dova juga jarang. Tapi saya masih Ya. suka sih Jadi di ya sini di rumah. jadi Iya. ibu-ibu semua kita di sini sama. Ketika kita hening mau merasakan Tuhan, kita nggak harus bersama-sama, gitu nggak. Kita pun bisa melakukan sendiri, ya. Kita bisa melakukan sendiri. Kita bisa punya waktu dengan Tuhan sendiri. Justru sebenarnya itu lebih luar biasa ya. Tapi itu tadi ya, ketika kita mau 3 minutes atau hening bersama Tuhan, jangan bawa kita sudah diem, matanya tutup, dengerin musik, tapi pikiran kita kacau, pikiran kita, aduh tagihan listrik tadi lupa, ini kayaknya listrik bentar lagi mau mati. Ya ampun, aku lupa masak. Astaga, lampu depan lupa dimatiin. Jadi kan sama aja. Itu mah bukan 3 minute pause ya. Kalau mengeningkan cipta, itu mengeningkan cipta nggak boleh ada. Itu mengheningkan cipta namanya. Jadi Ya, kalau mengeningkan cipta dimulai. jadi kalau kita mau 3 minute pause ya, kita mau hening bersama Tuhan, kalau saran saya lebih baik bereskan dulu deh semua hal-hal yang mau diberesin, nyapu, ngepel, urusan Bisa apa. diam dengan Tuhan. Bisa hening dengan Tuhan. Pokoknya urusin dulu semua deh. Jangan ada yang ketinggalan, baru setelah itu hening, supaya tidak ada pikiran. Karena nanti begitu diam, terus tiba-tiba ada yang nyantol, astaga lupa ini. Nah udah, nggak jadi hening. Jadi 3 minute pause. Nggak jadi 3 minutes pause. Tuhan juga nggak datang-datang. Dia mau datang langsung balik lagi. Nggak jadi ini orang pikirannya masih bercabang-cabang gitu ya. Jadi itu juga bisa kita lakukan kok ya. Kita bisa luangkan waktu sendiri ya. Kita bisa ditolong juga dengan musik saat teduh, instrumen. Pokoknya musik mana yang membuat kita semua itu merasa nyaman. Ya seperti itu. Terus berdeklarasi ya. Dan kita yang paling penting kan mengundang Roh Kudus. Ketika kita sudah mengundang Roh Kudus, kita merasakan hadiratnya luar biasa, dan kita malas buka mata biasanya kalau kita sudah enak ya, udah intim di dalam itu. Kalau mau buka mata itu udah rasanya aduh kepengen terus gitu loh. Tapi itu tadi ya, kita bisa juga selesai gitu. Jadi segala sesuatu juga tertib. Roh Kudus yang tertib, Roh Kudus yang manis. Oke, ada lagi Kak, ibu-ibu? Roh Kudus ambil alih. Satu lagi Kak. Ya silakan, Esther. Diingatkan ini ya, Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Aturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyembuhkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat hati bercahaya. Takut akan Tuhan itu sungguh
suci tetap ada untuk selama-lamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi berbahagialah orang yang mencintai firman Tuhan ya. Jadi tadi saya diingatkan, ini Taurat Tuhan bagus banget ya. Taurat Tuhan itu sempurna, padahal tidak ada yang sempurna di dunia ini. Berarti hanya Taurat Tuhan yang sempurna ya. Memang orang yang melekat pada firman itu akan mengalami perubahan yang sangat drastis ya, seperti yang saya alami. Karakter itu bisa berubah, padahal hanya membaca firman dan merenungkan. Jadi koneksi kita dengan Roh Kudus juga harus seirama dengan firman Allah. Itu saja dari saya, Kak. Terima kasih. Terima kasih Esther ya, Bu Esther ya. Tuh ingat ayat 8 tuh. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna menyegarkan jiwa. Ya, jadi kalau ibu-ibu kalau mengalami pergumulan, ya kan, datanglah baca firman Tuhan ya. Tinggal tanya Tuhan, kamu tuh mau ngasih aku apa ini loh permasalahanku ya. Kalau kita mulai peka ya, mulai mengasah kepekaan kita, saya percaya ya itu Roh Kudus akan kasih tahu kamu baca Mazmur sekian atau kamu baca Amsal sekian gitu ya. Itu adalah kata-kata ya yang Roh Kudus itu adalah eh, cara bagaimana Tuhan itu menyampaikan eh, apa jawabannya atas permasalahan kita melalui firman-Nya. Jadi datanglah kepada Tuhan ya. Nanti kalau kalian punya masalah, jangan datang ke orang lain, nanti sampai lagi ke orang lain. Mending kalau orang lainnya itu tadi hamba Tuhan ya. Apa artinya orang yang mengenal eh, Tuhan dan bergaul erat dengan firman Tuhan itu puji Tuhan. Tapi kalau enggak nanti jawabannya ngawur-ngawur. Ya, jadi kita belajar untuk ketika punya masalah datanglah kepada Tuhan. Ya, Tadi memang aku, Bu Joli, ya. tadi aku maunya, tadi kan ada yang mengajak lihat cap gome kan di Glodok. Katanya awas loh nanti kena disulut api apa kebakar itu. Terus aku bilang Tuhan kasih saya tanda. Taunya di HP di muncul ini pembacaan. Kita kok jam 2 siang. Udah aja deh. Gak jadi cap gome. Cap Cap gome kan jam ya. 1 siang. Ya. Kayaknya ayat yang ini buat Bu Yersi deh. Mazmur 19 ayat 13-14 ya, bebas dari pelanggaran besar. Kan kira yang tidak disadari, bebaskan aku dari pelanggaran besar. Ya, supaya aku bisa. Baik, Bu. Tadi saya sempat baca, Bu, yang Mazmur 19 ayat 19 ayat 12. Apabila kamu diperingatkan oleh yang ayat 19 ya, Bu ya. 13. Pasal 3 pasal 19 ayat 13. Pasalnya 19 13. Itulah hambamu juga terhadap sadari. Nah, janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran. Dapat ayat ini, Bu, tapi doa saya tadi sebelum Joli bilang ini sebagai doa bisa dideklarasikan gitu kan. Tapi saya sudah ucapkan Allah perisaiku, pelindungku, Allahku dengan tangannya yang perkasa akan memukul mundur musuh-musuh. Saya bilang gitu, Bu, tadi. Ya. Terus saya mendapat ayat ini betul, Bu. Terima kasih diingatkan. Iya. Soalnya kita tidak sadari ya, taunya itu ada perkara yang kita minta Tuhan bebaskan. Saya jadi doa juga. Bebaskanlah kami dari yang tidak kami sadari. Iya, terima kasih ya ibu-ibu ya, luar biasa. Ya, jadi tadi tuh saya mau ngasih tahu kalau ada masalah, ya pertama-tama tuh kita tarik nafas dulu supaya keluar dulu semua masalahnya, kita tenang. Kita minta Roh Kudus hadir, bantu aku tenang. Itu sama juga loh ibu-ibu, kalau ibu-ibu ini semua ngomong di depan orang, misalnya, aduh deg-degan, biasanya kan gitu ya, deg-deg jantungnya berdebar-debar gak karu-karuan. Kuncinya itu, kita hanya cari ketenangan, minta Roh Kudus bantu kita supaya kita tenang, ya, tenang. Hai jiwaku, tenang. Nanti tenang dengan sendirinya. Nah, ketika kita bisa tenang itulah akal kita sehat ini bisa berjalan,
dan kita mengundang Roh Kudus untuk membantu kita bagaimana kita harus contohnya berkata-kata gitu ya ketika kita di depan orang banyak, ketenangan, minta ketenangan ya, karena di dalam tenang itu tadi saya katakan bahwa di dalam ketenangan sebenarnya ada kekuatan gitu ya, dan jangan lupa Mazmur dibaca ibu-ibu ya supaya semakin berhikmat ibu-ibu ya. Terus kosakata ketika berdoanya juga akan semakin bertambah ya, dan bertambahnya nggak dari luar tapi dari firman yang kita baca gitu. Baik ibu-ibu, ada lagi yang mau sharing? Tidak ada ya. Sophie kok senyum-senyum? Mau nambah? Oke, baik. Kalau sudah tidak ada, kita akan tutup pembacaan firman kita ini. Bisa Bu Nur Hayati berdoa tutup? Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang kudus, Engkau Bapa yang bertahta, Engkau Bapa yang berotoritas atas hidup kami. Terima kasih Bapa, di mana pada sore hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk kami berkumpul membaca sebagian dari firman-Mu. Bapa, terpujilah Engkau, betapa banyak perbendaharaan kata yang tidak bisa kami ungkapkan, kami baca pada saat ini, bahwa Engkaulah kubu pertahanan kami, kota benteng kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah segalanya Bapa. Tidak ada kata yang bisa kami ucapkan untuk memuji, menyembah dan memuliakan Engkau Bapa. Engkaulah yang berotoritas atas hidup kami. Tarik kami Bapa untuk kami terus bersekutu bersama denganmu. Bapa, biarlah pada saat ini rema yang kami baca boleh menghidupi kehidupan kami pada saat ini. Firman yang kami baca di Mazmur ini Bapa, dari Mazmur 16 sampai Mazmur 20 boleh menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Urapi kami Bapa, supaya apa yang kami lakukan ini Bapa boleh menyenangkan hatimu, boleh membuat Engkau bangga terhadap kami anak yang tidak layak ini Bapa. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Urapi kami pribadi lepas pribadi Bapa, biarlah kami boleh melakukan firman ini Bapa untuk menjadi kenyataan dalam kehidupan kami, supaya di mata masyarakat yang tawar hati dan gelap ini Bapa, kami boleh menjadi terang dan garam di tengah kehampaan hati manusia, di tengah dunia yang gelap gulita ini. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Bapa. Bapa Roh Kudus, aktifasikan darah Tuhan Yesus untuk mengurapi kami, untuk memampukan kami melakukan firman yang kami baca ini, supaya kami layak di hadapan-Mu, supaya kami tidak hanya membaca firman-Mu, tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersandar, kami berserah kepadamu saja Bapa. Amin, haleluya, amin. Amin. Terima kasih.